Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, andalkan Dia dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu hidup kita aman dan nyaman dalam genggaman tangannya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul, apakah Anda mengenal Tuhan? Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 1 Yohanes 4 ayat 8, demikian bunyinya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bertanya kepada seseorang atau seseorang bertanya kepada kita, apakah Anda mengenal Tuhan? Maka jawabannya pastilah. Saudaraku, benarkah demikian? Benarkah kita mengenal Allah? Apa buktinya? Maka jawaban yang seringkali muncul, dan ini berlaku secara umum, khususnya bagi saudara dan saya, kita semua sebagai orang-orang Kristen. Maka kita menjawab, ini KTP saya, kan Kristen. Nama saya pun nama yang diambil dari Alkitab. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Paulus, Matius, Markus, Lukas, Petrus, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih mengherankan, saya pikir secara umum tidak ada orang Kristen yang membuat nama anaknya Yudas Iskariot. Kenapa saudaraku? Karena Yudas Iskariot itu identik dengan seorang pengkhianat. Seorang yang menjual Yesus, bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tapi apakah ketika nama kita diambil dari Alkitab itu menjadi bukti, jaminan dan garansi bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Ada lagi jawaban seseorang atas pertanyaan, apakah Anda mengenal Tuhan? Oh iya, tiap minggu pergi ke gereja. Saya sudah dibaptis. Saya sudah melayani Tuhan. Bahkan saya sudah sekolah tinggi teologi. Dan jangan lupa, saya saat ini memiliki jabatan sebagai seorang pendeta. Bahkan saya ini adalah pakar teologi, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, bahkan sudah menjadi guru besar. Apakah itu jaminan saudara dan saya benar-benar mengenal Tuhan? Saudaraku, segudang jawaban itu saya pikir lebih identik disebut bukti bahwa saudara dan saya, bahwa kita adalah orang Kristen. Bukan menjadi jaminan kita sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi, apakah benar semua itu jawabannya? Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bukan itu tandanya saudara dan saya sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tidak saudaraku. Tegas dan jelas ayat renungan kita hari ini mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tuhan tidak menilai kita dari kedudukan, pendidikan, pangkat, gelar, hiasan atau ornamen yang kita pakai.
kebiasaan-kebiasaan ataupun apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apakah buktinya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kalau kita teliti dan perhatikan secara seksama dari ayat renungan kita hari ini, kasih kitalah sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi, kasih kitalah yang sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Adalah omong kosong dan percuma kita memakai kalung salib yang besar. Tidak ada artinya memiliki gelar pendidikan teologi yang tinggi. Tidak peduli kita jemaat biasa atau pendeta. Jika kita tidak menghiasi hidup, perkataan, dan tindakan kita dilandasi dan didasari serta diwarnai dengan kasih, maka kita tidaklah mengenal Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang kita miliki dan lakukan secara real dalam kehidupan kita haruslah kasih seperti yang Tuhan lakukan. Bagaimanakah Tuhan melakukan dan menyatakan kasih-Nya kepada kita? Ayat yang sangat populer dan terkenal di kalangan kekristenan, bahkan hal itu seringkali dibuat menjadi ayat emas, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah membuktikan bahwa sungguh-sungguh mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dengan cara mengaruniakan, memberikan miliknya yang terbaik, anaknya yang tunggal. Rela turun dari sorga yang mulia, turun ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Semua Dia lakukan, semua Dia kerjakan. Bahkan Yesus Kristus rela lahir di kandang yang hina, mati di kayu salib untuk menebus hidup kita dari dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan, dari kematian yang kekal, dan juga dari jeratan dan kungkungan kuasa iblis. Apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus begitu nyata, begitu real bagi kita. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita, saudaraku, untuk mengasihi Tuhan, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Adalah hal yang sangat menarik ketika Rasul Paulus menerjemahkan kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Coba perhatikan ayat berikutnya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyebarkan kelemahan, keburukan, kesalahan, dosa orang lain, maka kita juga disebut tidak memiliki kasih, dan hal itu menjadi bukti yang jelas bahwa kita juga tidak mengenal Allah. Antara mengenal Allah dengan mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan. Antara mengenal Allah, mengasihi Allah, dan mengabdi serta menaati Allah, itu juga tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Itulah sebabnya melalui renungan hari ini, mari kita berhenti menggosip. Mari kita berhenti untuk menyebarkan kelemahan dan penderitaan orang. Mari kita berhenti untuk menghakimi orang lain. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menghakimi. Janganlah kita melihat selumbar di mata saudara kita, tapi balok tidak kita lihat ada di depan mata kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan kasih yang kita miliki dengan perkataan dan perbuatan, bukan sekedar kata, slogan atau khotbah semata. Saya kasih tahu dan ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, Allah mengenal kita sebagai orang berdosa. Dan oleh karena dasar itu Allah membuktikan mengenal kita lewat mengasihi dan mencintai kita dengan cara merelakan anaknya yang tunggal Sang Firman turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus, rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kita. Allah buktikan Allah mengenal kita dengan Allah mencintai mengasihi kita dengan sebuah tindakan konkret, aksi nyata. Allah merelakan putranya Yesus Kristus datang ke dunia demi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kasih seharusnya memberi bukti. Dan inilah yang harus menjadi doa kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama seperti Kristus telah mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya hiasan bibir semata. Jangan hanya di mulut saja kita berkata, kita mengenal Allah. Marilah kita buktikan pengakuan kita mengenal Allah lewat kita mengasihi Allah. Dan ketika dimunculkan pertanyaan, apa bukti kita mengasihi Allah? Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Dengan kita menaati Tuhan, itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, itulah jaminan dan garansi kita benar-benar mengenal Tuhan. Mari kita realisasikan kasih kita kepada sesama manusia, dari golongan, suku, agama, ras apapun. Karena Allah mengasihi seluruh isi dunia. Manusia yang berdosa di dalamnya dikasihi oleh Allah. Bagaimana mungkin kita membuat batasan-batasan untuk kita tidak mengasihi orang tertentu dan membenci orang yang lain? Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Dan yang terutama, marilah kita realisasikan kasih kita kepada Tuhan. Mari juga kita memiliki hati dan pikiran yang tercelik dan terbuka untuk menyatakan kasih kepada alam ciptaan yang lain. Cara praktisnya adalah jangan membuat sampah sembarangan, jangan membuat penggundulan hutan, sehingga tidak menyebabkan banjir. Dan saya pikir tidaklah beralasan kita untuk melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Karena salah satu cara bagi kita membuktikan kasih kepada Tuhan dengan kita peduli kepada alam ciptaan Tuhan adalah sangat luar biasa ketika Yesus sebelum naik ke sorga berpisah dari murid-muridnya berkata kepada mereka, karena itu beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk itu bukan kepada manusia. Bukan kita berkhotbah kepada sebuah pohon yang besar, hai pohon, misalnya pohon beringin, kau bertobat. Bukan. Dengan kita menyayangi lingkungan kita,
melindungi alam sekitar kita, bukan merusak dan merongrongnya. Sebetulnya itu menjadi salah satu bukti juga kita mengasihi Allah dan mengasihi kemanusiaan dan kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, apakah kita mengenal Allah? Kalau kita betul-betul mengenal Allah, marilah kita mengasihi baik diri kita, keluarga kita, sesama kita manusia, alam sekitar kita, dan yang terutama dan terpenting, marilah kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita membuktikan kita mengasihi Tuhan? Mari kita melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan. Mari kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dan untuk kita kerjakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.